الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأمة المسلمين أجمعين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وعلى نيات بأن الله ya Allah sembuhkan jamaah kami yang kurang sehat, keluarganya yang kurang sehat, mudahkan segala urusannya ya Allah, mudahkan segala dagang dan usahanya ya Allah, berkahkan hidup semuanya ya Allah dalam ridha. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Madrasatul Hadis Lailatul Thulatsa yang saya hormati, saya cintai, wabil khusus guru kita Kiai Haji Mustafa Kamal LC. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sebelum kita mulai, ini ada undangan resmi dari adik kita, dari anak kita, dari saudara kita Maulana dan Ibu Ida. Icat, nama lu siapa Cat? Aslinya? Nama aslinya? Irsyad. Jadi Irsyad ngundang kita semuanya dalam tasyakuran pernikahannya yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 10 Maret. Nah, ini undangan resmi. Kemarin Bapak Maulana bilang pakai undangan enggak? Kalau malam Selasa enggak usah pakai undangan. Karena jamaah malam Selasa semuanya aulia Allah, nggak pakai undangan juga pada ingat. Jadi ngundang kita tanggal 10 Jumat malam Sabtu habis Isya. Ini undangan resmi. Nanti malam Sabtu kita tahlil, kita maulid. Ya, tanggal 10 Maret, Jumat malam Sabtu, ya. Pokoknya ini resmi, jangan pakai nunggu undangan. Jangan pakai nunggu undangan, emang kagak pakai undangan ini, emang kagak nyetak undangan, Icat. Ya, kita jawab. Apa lagi ya? Apa lagi nyalu? Dah, Oh, tempatnya. Iya benar. Tempatnya ini Bang Imam. Ini rumah Kong Wahab. Turun lurus saja. Ya. Oh, lurus ya. Pas warung Bu Siri, ambil kita kiri. Nah, dari kiri lurus aja ambil. Itu nanti ada temboknya. Iyo, tembusin aja temboknya. Rumahnya deket sini. Ya, jangan pakai kagak begini. Woi. Ya, pokoknya Bang Abab koordinatornya. Sama Bang Siroy. Pokoknya kalau kagak pergi absen. Lu Topa, lu kagak pergi, gue ingetin. Ajius kagak pergi, gue ingetin. Dah, yang kedua kita penutupan malam Selasa besok.
waktunya tidak berubah. Ba'dal maghrib nanti Kong Nani buka aja Fatihah, terus nanti langsung dilanjutkan tahlil Bang Jawaz. Habis itu kita mulid sedikit Bang. Sebelum waktu Isya 15 menit kita doa Isya kelar. Ya. Bisa dipahami kira-kira? Insya Allah. Apa lagi? Oi, pada diem aja ya. Oh, lagi nungguin. Udah itu aja udah. Oh iya, ibu-ibu. Oh ibu. Jadi tadi ibu-ibu ada yang nanya, tahu siapa yang nanya? Ustadz boleh saya bawa nasi kembuli gitu? Boleh, bawa aja. Nggak apa-apa. Oh, udah disiapin. Alhamdulillah. Dah. Hah? Oh iya, kue. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah berkah. Mudah-mudahan bapak-bapaknya, ibu-ibunya berkah. Ya Allah, majuin usahanya ya Allah. Hah? Oh gimana? Gimana ya lo? Oh iya udah. Dah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum musafir yang mendapati imam di 2 rakaat terakhir? Apakah saya menyempurnakannya jadi 4 rakaat atau saya langsung salam bersama imam karena saya qashar? Paham tuh pertanyaannya? Di sini berdasarkan 2 riwayat dari 2 sahabat mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Sayyidina Musa ibn Salamah. Kunna ma'a Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bi Makkah. Qultu idza kunna ma'akum shallaina 4 wa idza raja'na ila rihalina shallaina rak'ataini. Rahu Ahmad. Ini hadis pertama. Kata Sayyidina Musa ibn Salamah, kami bersama Sayyidina Abdullah ibn Abbas di Mekah. Lalu aku bilang, kita kalau sholat bersama kalian jamaah sama orang penduduk Mekah yang tinggal di Mekah, itu kami sholat 4. Wa idza rajana, kalau kami balik ke rihalina, ke perjalanan kami, atau kami tidak jamaah dengan kalian yang muqimin, shalaina rak'ataini, kami sholat 2 rakaat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, faqala hadza sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini sunnahnya Nabi. Ini dasaran pertama. Dasaran yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim An-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu qala kana Ibnu Umar idza shalla ma'al imam shalla 4 wa idza shalla wahdahu shallaha rak'ataini. Selamat datang Lurah. Sini Lur. Bentar dulu, bentar Lur. Kata Sayyidina Nabi, Sayyidina Abdullah bin Umar itu kalau sholat bareng sama imam, sholatnya 4. Tapi kalau lagi sholat sendiri, sholatnya 2. Karena apa? Kondisinya lagi musafir. Maka dari riwayat Al-Imam Muslim, maka dari 2 riwayat yang sahih ini, itu hampir sepakat seluruh ulama-ulama kita, baik dari mazhab Al-Hanafi, mazhab Al-Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, menetapkan bahwa
orang musafir yang ngikut sholat berjamaah dengan orang yang mukim, dengan penduduk asli, maka sholatnya harus disempurnakan 4. Nawa itmam au nawa al-qasra. Mau niatnya dia sempurna 4 atau niatnya qasar, maka dia secara hukum ditetapkan oleh seluruh ulama, salatnya harus ngikut salatnya mukim, yaitu 4. Jadi contoh kasus kalau kita berangkat ke pemijahan di Masjid Ica Trisnawati, mampir kita. Kebetulan ada salat jamaah. Mau dapat berapa rakaat pun, atau mungkin dari awal, atau mungkin dapat 1 rakaat, maka saat imam salam kita tambahkan yang enggak kekurangan salat yang kita laksanakan. Kalau zuhur berarti tambahkan 3, artinya wajib disempurnakan. Paham kira-kira? Kecuali ada fihi tafsil min mazhabil Malik, ada sedikit perincian dari Imam Malik karamallahu wajhah. Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalau satu ketika, ini agak sedikit berbeda, tapi mazhab di dalam mazhab Imam Malik itu sama dengan jumhur, harus ngikut dengan imam. Apa tafsirnya? Kata Imam Malik, kalau kita yang lagi musafir ngikut sholat dengan yang mukim, yang penduduk asli, kalau masih dapat rakaat 1 saja atau lebih, maka kita wajib sempurnakan. Artinya wajib sholat 4. Tapi kalau memang pada saat musafir ini sholat ngikut imam penduduk asli situ, sama sekali kagak dapat rakaat, masuk kita nih, saya Bang Imam, Bang Ahbab, Bang Sirai, kan begitu. Tahu-tahu imam udah tasyahud, langsung aja usolli fardhal zuhri ma'muman, Allahu Akbar. Kalau seperti ini, kalau memang dia niat qasar, maka imam salam cukup sholat 2. Kalau niat qasar. Wah, Bang Imam, Bang Ahbab, ini udah tasawuf akhir. Ya udah, ayo kita salat berjamaah tapi niatin qasar. Usolli fardhu zuhri qasran, ma'muman, Allahu Akbar. Imam salam, kita bangun, cukup tambahkan 2 rakaat. Tapi kalau kita niat usolli fardhu zuhri ma'muman, enggak ada qasarnya, maka salatnya jadi 4. Itu kalau sama sekali tidak mendapatkan rakaat. Paham kira-kira? Nyalo, Bu, Pak RT, Pak RT lagi, Bu Pak Lurah, masuk sini. Dia pakai cek peang, ngaji kagak pakai peci. Bagunya. Doain dia lagi bangun rumah. Mudah-mudahan rumahnya jadi kuat, berkah. Nanti insya Allah kalau udah jadi kita tasakurannya motong, bukan sapi apa kambing? Kambing 2 kita nyate. Kalau mau pesen lur, jangan kemana-mana, langsung sama Bang Bob Ismail. Harganya miring banget. Bukan miring lagi, harganya miring. Maka jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mesen kembuli, akekahan, sate, sop. Sate sopnya nggak pernah ada di Kolong Langit ini enaknya. Maka pesenlah ke Bang Bob Ismail, RT 03. Dapat diskon gede-gedean. Amin. Ingetin tuh pesan saya tuh. Woi. Ya. Hah? Ya Allah. Lah jangan itu Bang Abab, jangan. Jangan beli belum udah diskon. Oh ya beli, diskonin Bang Mail. Ya. Ya mudah-mudahan laku, amin. Iya. Jadi beliau ini sebelum beliau aktif ngaji di kita di Subul Salam, belum aktif, masih jahiliyah. Masih jahiliyah. Tapi abahnya beliau itu luar biasa dekatnya dengan Al-Fakir. Makanya bapak beliau ini
termasuk suri teladan ya saya pribadi, dan yang membuka untuk saya ngajar di Subulus Salam itu salah satunya adalah bapak beliau. Allah angkat derajatnya ya Rabb, ya Rabbal alamin. Bu, paham Bu? Ibu-ibu udah, oh ya, iya. Wah, khuyirta, kamu diberikan pilihan, antum diberikan pilihan. Mau ngikut jamaah, monggo silakan. Dan itu pastinya pahalanya lebih banyak. Kan gitu. Oh, mau misa, itu pun gak jadi masalah. Tapi kalau sembayangnya lagi gak kosor, kita tidak dalam keadaan musafir, menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu salatnya dianggap tidak sah. Karena akan merusak etika perasaan Tapi kalau kondisinya seperti itu, nih mereka lagi sholat jamaah, sementara kita makan musab, itu boleh kita misain. Cuman harus kita pahamin, secara hukum dan kesepakatan ulama, afdolnya tetap mengikut jamaah. Makanya caranya bagaimana bang? Biar kita strategiin sholat yang gampang. Tunggu apa tasyahud. Gitu, cakep nggak? Tungguin dulu, merokok 2 batang, tasahud, gas, langsung Allahu Akbar, Imam Salam 2 rakaat, tapi niatin kos. Tuh kalau orang ilmu begitu, nggak ada susahnya kalau orang berilmu. Kalau main-mainin agama, enggak. Yang main-mainin agama itu kalau agama diatur sama akalnya. Tapi kalau agama diatur dengan aturan Allah, kita pakai yang mudah, itu termasuk bagian yang dianjurkan. Maka apa kata Sayyidina Muhammad? Ma khuyirtu baina amraini illa tartu aisarahuma, kata Sayyidina Muhammad. Aku tidak diberikan 2 pilihan, niscaya aku pilih yang paling gampang. Ini kalau gua ngikutin dari awal 4 nih. Romannya gua udah capek, makan belon apa belon, ngopi belon. Kan begitu kan? Kalau 2 mah aman. Lihat tungguin aja dulu. Tungguin sampai kelar. Biar gue tungguin. Pahala jamaah dapat, kosor ongkoh. Benar nggak kira-kira? Cocok nggak itu begitu? Lah cocok lah. Nah itu kan kemudahan dari Allah. Lalu kemudahan dari Allah tuh kita pakai afdol. Makanya kan kadang-kadang jamaah bapak-bapak ibu-ibu suka nanya, "Ji, ngapa? Kalau kita ke pamijahan, ziarah atau pergi kemana itu afdolnya sholat sempurna apa kosor?" Kosor. Afdolnya kosor. Lah kok begitu? Iya, Allah tuh suka satu hambanya mengambil keringanannya sebagaimana Allah suka hambanya ini melaksanakan tepat pada waktunya. Giliran zuhur kagak kemana-mana 4, giliran kemana-mana 2. Maka apa kata Sayyidina Muhammad? Faqbalu shadaqatah, terima sedekah dari Allah, itu keringanan dari Allah, terima. Maka ulama simpulkan afdolnya qasar jam. Tuh, kalau pakai ilmu begitu, Bang. Ini timbang pergi ke pamijahan 4, gua mah kagak capek, kagak apa, lu kayak kemana aja, gua mah sholat 4. Kalau 4-nya jamaah mungkin gak jadi masalah. Ini 4-nya sendiri, ketahuan kagak punya ilmu. Paham Bu? Maimah, paham? Mungkin baru ya. Kalau kita tuh sama orang tua perhatian, Bu Siri sama dia kita perhatiin mulu pakaiannya. Karena kalau kurang-kurang kita kan ngomong kan begitu. Paham Bu? Begitu. Nah jadi begitu. Bang apa namanya? Siapa namanya? Lupa. Bang Sony, begitu Bang Sony. Tungguin dulu kok. Cabut begitu. Kalau dari pertama capek, ya enggak? Namanya juga musafir. Bener enggak Bang Bob? Iya. Ambil napas dulu. Umimon. Lor. Lah, ya tidur. Woi. Maaf ya, maaf. Woi. Lah pulang gitu lo tidur di sini. Jadi malu-maluin gua, pulang sono. Udah. Ai. Nih Ami Kamal jemput. Tidur di sini. Malu-maluin lo ah. Musafir. Iya musafir betul. Musafir jalan-jalan tadi malah update dia. Dah, yang kedua terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya seorang single parent. Yang dimana saya mempunyai beberapa anak
dalam menafkahi anak saya. Dalam menafkahi anak saya alhamdulillah bekerja. Yang jadi pertanyaan saya setiap berangkat kerja selalu menitipkan anak-anak saya ke orang tua saya. Namun ini saya lakukan terpaksa, Ustadz, karena tidak ada lagi yang bisa saya harapkan selain orang tua saya. Sedangkan kalau saya tidak bekerja, saya bingung dengan kebutuhan anak-anak saya dan kebutuhan hidup saya. Maaf Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Yang pertama kita doain buat yang single parent ini, mudah-mudahan Allah berikan suami yang soleh, suami yang mapan, suami yang cinta dan sayang kepadanya dunia akhirat dan karena Allah. Yang kedua, ibu, kalau kondisinya seperti yang ibu tanyakan, nggak jadi masalah. Ustadz nyesek banget sebenarnya nitipin anak ke orang tua, itu cakep. Itu bentuk sebuah ketulusan. Artinya apa? Ibu nggak mau menyiksa, ibu nggak mau ngerepotin, ibu nggak mau ngerongrong orang tua. Cakep kayak begitu. Cuman harus tetap minta ridho kepada orang tua. Maafin, ini jadi nitipin anak. Kondisinya ceritain sama orang tua, biar orang tua paham. Ini bagaimana kalau saya kagak kerja, ntar kita makan dari apa? Cuman kalau saya kerja nih anak kagak di nungguin, bagaimana ya menurut mak? Ya udah neng, mak yang nungguin. Maafin ya mak, doain biar dapat rezeki. Nanti apa? Kita nyewa pembantu yang bisa ngurus anak-anak kita. Kalau kondisinya seperti ini nggak jadi masalah. Mudah-mudahan Allah berkahkan, Allah luaskan, Allah kasih suami yang soleh, yang baik, yang cinta, yang sayang kepada istri tersebut. Sayang sama orang tuanya. Amin ya robbal. Nah kalau memang doa ini Allah sudah jawab, jatuhnya misalkan di Kiai Mustafa Kamal, kira-kira aman nggak Kiai? Aman. Center kemari Kang. Jadi nanti nih yang nanya langsung bisa lihat ke Mustafa. Oh ya aman. Biar sekalian bininya tahu. Kan begitu. Bener nggak? Aman ya. Mudah-mudahan kita doain ya. Ini jamaah kita di YouTube banyak banget. Ya, Kang Udin kalau dia mau rajin aja banyak banget yang nanya. Cuman saya bilang jangan banyak-banyak Kang. Yang penting aja tanggapin, nanti kita jawab lagi. Maka mudah-mudahan ibunya ini Allah berikan kemudahan. Pokoknya satu catatannya Bapak Ibu, jangan ada perasaan nyeksa, ngebebanin orang tua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya emak bapak, jangan pernah ya lupa tayangan-tayangan YouTube. Alhamdulillah Allah izinkan itu, bagaimana surganya, bagaimana pahlanya, bagaimana derajatnya kalau kita masih punya orang tua. Maka pada saat Ican datang ke rumah saya malam apa waktu itu, gue pesen, Cad, lu ini nikah entar. Kalau udah nikah, kalau lu lebih, kewajiban lu sama emak, kewajiban lu sama bini lu udah tunain, sama emak lu juga harus lu berikan. Kalau lu bisa beliin emas 50 gram buat bini lu, maka lu bisa berangkatin umroh mak bapak lu. Itu ukurannya begitu, Pak. Ukurannya begitu. Makanya kalau masih ada emas, surga masih di tangan itu, Pak. Kalau model kayak saya udah nggak ada. Kiai Haji Mustafa Kamal masih ada mama. Makanya saya suka marah, berantem sama dia kalau pas pakai ngelawan sama mama, kan begitu. Maka kalau masih ada orang tua, ayo. Ya. Sayang sama bini, nafkain bini ya kewajiban, sama anak kewajiban, sama orang tua juga kewajiban. Dan yang terakhir, tegesin kalau masih punya orang tua, apa yang jadi kesukaan orang tua. Ingetin itu, ini yang masih muda-muda. Emak gua sukanya pindang bandeng. Ingetin itu kesukaan emak bapak lu, beliin sering. Ini jangan apa, anak udah gogo-regok, udah pada gede, kagak tahu kesukaan emak bapaknya. Ini kan anak, kalau kita kata PA, salah. Lu Mustafa, emak bapak lu masih ada. Bini mulu dibeliin emas. Ntar patu Nike, ntar patu N, patu apa aja tuh. Tapi alhamdulillah emaknya udah diberangkatin umroh. Ayo.
Pak Judin masih ada Pak Judin, ma bapak. Kalau yang udah nggak ada, dah yang masih ada ini pada Bang Abab juga udah nggak ada, Bang Siroy udah nggak ada, ya saya. Bang Ito semuanya yang masih ada, ayo. Nah Bang Imam, mak bapak masih ada ya? Iya, ayo udah di situ. Jangan kalau mau nganterin bini nyengkat, diam aja loh. Gue mau nganterin mak. Oh ya, gue nikah lagi nih. Begitu aja udah kancamnya. Iya Bang Imam. Jangan dipotong Kang. dia yang ngedit pasti dipotong. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil Qabul. Sallallahu ala Muhammad.